Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bang Lian di podcast animasi misteri. Nah oke teman-teman, kali ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Bang Alan. Nah Bang Alan ini berasal dari Bojongsari, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Nah Bang Alan ini punya pengalaman misteri teman-teman, dan di sini dia akan menceritakan pengalamannya. Oke Bang Alan, sebelumnya diperkenalkan dulu nama dan asal Bang Alan dari mana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan. Saya berasal dari Bojongsari, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Nah, di sini saya mau menceritakan pengalaman yang pernah saya alami. Nah, singkat cerita, waktu itu pagi-pagi handphone saya berbunyi. Nah, di situ teman saya chat saya, ada kerjaan nih gitu kan. Terus saya jawab, ayo kerjain aja, kebetulan nih lagi nganggur juga gitu kan. Terus dia bilang oke siap, nanti hari Sabtu berangkat, jangan lupa ke rumah saya dulu. Oke siap gitu. Dan hari Sabtu pun saya langsung pagi ke rumahnya, saya nyamper dia gitu kan. Nah pas itu dia juga udah standby di depan rumah dia, dan tiba-tiba kita langsung jalan gitu kan. Di perjalanan aman, alhamdulillah gitu kan. Dan sampai di lokasi pun kita biasa aja gitu, belum kayak gimana gitu kan, kayak biasa aja gitu kan. Kita kerja dan tiba-tiba kita ngobrol gitu kan di belakang. Kita ngobrol di belakang, tiba-tiba perut saya kayak gak enak gitu kan. Mata juga kelihatannya kayak kok kunang-kunang gitu kan, padahal tadi enggak gitu, biasa aja gitu kan. Kenapa nih? Terus dikerok juga kan sama teman saya, sampai merah gitu kan. Masih juga perut saya sakit, ini kenapa ini, saya juga bingung kan, kenapa gitu kan. Akhirnya saya tiduran gitu, saya tiduran. Nah teman saya itu yang ngajak saya kerja, dia langsung ke warung. Tiba-tiba dia beli air kan. Nah dia bingung, kok ini air kayaknya beda nih gitu. Dia bilang gitu, ini air kayaknya beda. Dia beli dua gitu kan, yang satu bener, yang satu lagi kok kayaknya beda gitu, padahal dia cuma megang doang teman-teman gitu. Nah singkat cerita, dia langsung menghampiri saya gitu. Dia ngeliat saya udah aneh gitu kan. Dia nanya gitu kan, Jinte kenapa gitu. Saya bilang perut saya gak enak banget gitu. Dia bilang juga, dia ngeliat saya tuh mata saya udah beda gitu kan, mata saya udah lain banget gitu. Nah, tiba-tiba dia langsung megang perut saya gitu. Nah saya juga nggak tahu teman-teman kalau ternyata dia bisa ngobatin lah gitu kan. Dipegang perut saya, terus sambil dibaca-bacain gitu. Tiba-tiba lama tuh teman-teman, sampai sekitar 30 menit ya, hampir lebih lah gitu kan. Dan alhamdulillah langsung perut saya juga enakan. Terus dia cerita, ente tadi kemana gitu. Emang saya pas ngobrol di belakang sama teman-teman juga, saya nggak cerita sama dia gitu kan, saya tadi ke belakang gitu. Oh iya tadi di situ, emang di situ ada juga. Nah ternyata teman-teman dia bisa ngeliat gitu, saya juga baru tahu di situ. Akhirnya diobatin sama dia gitu. Dia juga cerita kalau saya tuh istilah kata nggak disenengin sama makhluk yang di situ gitu teman-teman. Tapi alhamdulillah dibantuin sama dia, dikeluarin lah makhluk itu, dikunci di tangan dia teman-teman gitu, dikunci di tangan dia supaya makhluk itu nggak ganggu saya gitu. Nah kita lanjut kerja. Nah tiba-tiba pekerjaan kita itu banyak teman-teman, dan mau nggak mau kita harus lembur gitu. Dan kita lembur lah gitu kan, sekitar jam 10 malam
itu teman-teman makhluk yang tadi itu dia mau nyerang saya teman-teman, dia mau nyerang saya gitu, dia masih nggak senang gitu sama saya. Dan alhamdulillahnya teman saya yang ngajak saya kerja itu dia sudah pagerin semua, alhamdulillah dia bisa teman-teman gitu, dia pagerin semua dan dia nggak, makhluk itu nggak nyampe nyerang saya gitu, tapi udah siap-siap mau nyerang gitu. Dan makhluk itu nggak cuma satu teman-teman, banyak yang mau nyerang saya itu gitu. Dan sampai jam 12 malam kita ngerasa wah kayaknya kondisi udah nggak memungkinkan nih gitu, kata teman saya juga begitu, ini kayaknya kalau kita terusin bakal gawat, ya udah kita off aja dulu, kita kayaknya nggak sanggup ini gitu, udah banyak ini makhluk yang mau nyerang gitu. Dan kita pun langsung balik teman-teman ke rumah gitu kan, saya balik ke rumah dan dia juga balik ke rumahnya gitu kan, teman saya. Dan sampai di rumah saya alhamdulillah nggak apa-apa, dan teman saya itu chat saya gitu, Cinta gimana kabarnya, maksudnya udah nggak apa-apa kan, sampai di rumah alhamdulillah kan aman. Saya bilang aman Bang Haji, alhamdulillah nggak apa-apa gitu, ya udah alhamdulillah aman gitu. Dan dia pun memang sempat cerita kalau makhluk yang di tubuh saya itu cuma satu, dan ternyata teman-teman makhluknya itu ada 3. Dia nggak mau bikin saya panik, makanya dia bilang 1 gitu. Dan pas saya ketemu dia lagi, dia akan cerita gitu, ternyata makhluknya itu ada 3 teman-teman. Dan teman saya itu udah sampai rumah, niatnya mau ngelepas yang di tangan dia tadi, makhluk yang di tangan dia tadi itu mau dilepas, tapi ternyata makhluknya itu nggak mau pulang sendiri teman-teman, minta dianterin. Akhirnya teman saya nganterin teman-teman, nganterin ke tempat kerja yang tadi, balik lagi gitu, nganterin sampai lokasi. Dan saya pun bilang sama teman saya, Bang tolong sampein, saya minta maaf gitu, maksudnya saya juga kan nggak tahu ngobrol-ngobrol di situ gitu, nggak tahu kalau ada dia, saya kan nggak bisa lihat dia gitu, meskipun dia mungkin dia bisa lihat saya, tapi kan saya nggak bisa lihat dia. Saya minta maaf Bang, tolong bilang gitu. Iya udah bilangin gitu, dan alhamdulillah semua normal gitu. Dan teman saya pun cerita makhluknya yang 3 itu, yang 1 gede tinggi, yang 1 ibu-ibu, dan yang 1 anak kecil. Itu teman saya bener-bener nganterin sampai ke lokasi yang tempat kerja tadi teman-teman. Nah di situ saya bener-bener ngerasa ya Allah, saya ngerepotin teman saya gitu. Dan saya juga berterima kasih sama teman saya, udah bantuin saya gitu kan, udah bantuin saya banyak banget. Saya benar-benar berterima kasih sama teman saya, dan alhamdulillah semuanya sekarang udah normal lagi teman-teman, alhamdulillah. Nah Bang Alan, ketika temen Bang Alan tadi nganterin 3 makhluk itu ke lokasi tempat kerja yang Bang Alan ceritakan, dan apakah besoknya Bang Alan mengalami kejadian yang aneh-aneh lagi atau kayak gimana? Dan semenjak kejadian itu alhamdulillah sampai sekarang tidak terjadi hal-hal yang seperti itu lagi. Dan saya juga menganggap itu sebuah pelajaran gitu, karena mungkin dia bisa melihat kita, tapi kita kan nggak bisa melihat dia gitu kan di situ gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah terjadi hal-hal yang seperti itu lagi gitu. Dan saya juga masih bingung kenapa teman saya pun kayak tahu gitu saya diganggu waktu itu gitu. Dan ternyata teman saya juga tahu pas ketika dia beli air tadi gitu kan, dia beli air 2, yang 1 kok kayak beda gitu kan, ini kenapa gitu. Ternyata itu mungkin sebuah firasat bahwa ya dia harus bantu saya gitu, atau mungkin saya yang sedang butuh pertolongan dari dia gitu. Tapi alhamdulillah saya bisa ditolong gitu sama dia, dan dia mengobati saya alhamdulillah gitu. Dan sekarang alhamdulillah sudah
normal gitu, tidak terjadi apa-apa lagi. Oke, terima kasih buat Bang Alan yang sudah menyempatkan diri di podcast Animasi Misteri dan sudah menceritakan pengalaman misterinya. Sukses terus dan sehat selalu buat Bang Alan. Dan buat teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan jangan lupa subscribe buat yang belum, dan buat yang sudah, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa tonton video-video berikutnya. Terima kasih.